Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Mutiara Putri Natasha, NPM 2451051005 dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum dan bentuk badan usaha dan legalitasnya. Yang pertama adalah pengertian. Landasan hukum adalah dasar atau pijakan yang menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan atau peraturan hukum. Jadi, landasan hukum ini haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ada beberapa dasar diberlakukannya hukum dalam bisnis. Yang pertama, memberi kepastian, lalu memberi kesebandingan hukum, dan ditetapkannya prinsip-prinsip penegakan hukum dengan adanya landasan yang kuat, pelaksanaan hukum yang profesional, dan adanya aparatur negara yang kredibel dan visibel. Lalu selanjutnya ada landasan hukum bisnis. Yang pertama, landasan hukum berasal dari Pancasila, sebab perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan merupakan nilai instrumental penjabaran dari nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua adalah landasan konstitusional, yang tercantum pada UUD pasal 33 dan pasal 26 ayat 3. Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga adalah hukum perdata yang tercantum dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. KUH berisi tentang ilmu hukum yang menerapkan pengaturan terhadap hubungan individu maupun badan hukum. Yang keempat adalah hukum pidana yang tercantum pada UU Perpajakan dan Peraturan Perundang-undangan. UU Perpajakan memiliki 6 ruang lingkup, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, Pajak Penghasilan atau PPH, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Program Pengungkapan Sukarela atau PPS, Pajak Karbon, dan Cukai. Yang terakhir adalah UU Perseroan Terbatas yang tercantum pada UU Nomor 1 1999, yang dimana pengelolaan kegiatan perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Selanjutnya adalah peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, agar kehidupan ekonomi berjalan dengan lancar, wajib, tertib, aman, dan nyaman, maka diperlakukannya hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hukum berperan untuk mencegah dan menangani kasus persaingan usaha tidak sehat atau kecurangan dalam dunia ekonomi atau bisnis, seperti monopoli, kartel, dan posisi dominan. Yang ketiga, jika tidak ada aturan atau hukum, maka kegiatan ekonomi akan mengalami kekacauan sebab semua diserahkan pada mekanisme pasar yang tidak menentu. Kemudian dalam hukum bisnis terdapat banyak sekali ruang lingkup seperti kontrak bisnis atau perjanjian kontrak ataupun jual beli seperti ekspor dan impor, surat berharga seperti instrumen pembayaran, investasi, anti monopoli, dan perburuhan. Di dalam dunia bisnis juga memiliki harapan. Yang pertama, menciptakan kepastian dan stabilitas. Yang kedua, mendukung efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir, menyelesaikan putusan yang diterima oleh semua pihak. Selanjutnya adalah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah stability, seperti contoh stabilitas keamanan, politik, dan hukum. Yang kedua adalah predictability, dengan adanya kepastian hukum akan dapat memprediksi usaha atau bisnis. Yang ketiga adalah fairness, dengan adanya hukum dapat menciptakan keadilan baik bagi pengusaha dan investor yang berguna dalam penyelesaian sengketa bisnis. Selanjutnya adalah badan usaha atau hukum. Usaha adalah suatu tindakan, perbuatan, dan kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan pengusaha untuk mencari keuntungan. Dan perusahaan atau tempat usaha adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus yang bertujuan mencari laba. Sedangkan badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis dengan tujuan mencari laba dan keuntungan badan hukum yang disebut dengan entitas. Yang terakhir adalah jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Yang pertama adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan untuk memenuhi kepentingan anggotanya. Yang kedua adalah BUMN, seperti Perjan atau perusahaan jawatan, Persero atau perusahaan persero, dan Perum atau perusahaan umum. Yang ketiga adalah BUMS, seperti Communicator Phenotype atau CV, PO, FA, PT, dan Joint Venture. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.